ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat Jemaah Idul Adha yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Jalla fi'ula. Betapa besar karunia Allah Ta'ala kepada kita semua. Betapa tidak terhingga nikmat Allah untuk kita semua. Ada yang kita sadari, namun lebih banyak yang luput dari kesadaran kita. Marilah kita renungkan betapa banyak kealpaan kita kepada Allah. Hari demi hari yang kita jalani tidak pernah luput dari kelalaian dan kealpaan dari mengingat Allah, menegakkan zikir, mentaati perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Tapi dengan semua kelalaian itu, Allah Azza wa Jalla tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus-putus. Terus menerus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Semua kedurhakaan kita tidak menghalangi Dia yang maha perkasa dan maha kaya untuk tetap menyelimuti kita dengan kasih sayang dan pemberiannya. Dan hari ini Ia masih mengizinkan kita untuk kembali bersujud kepadanya, bertakbir dan bertahlil, mengagungkan nama-namanya dan mengulangi lagi bertaubat kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita tidak pernah tahu, hadirin Jemaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Boleh jadi inilah sujud terakhir kita kepadanya di dunia ini. Inilah takbir dan tahlil terakhir kita untuknya. Dan inilah taubat kita untuk terakhir kalinya kepada Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena hanyalah dengan nikmat dan anugerahnya semua. Karena nikmat dan anugerahnya semata pada pagi yang indah ini, di tempat yang berkah ini, kita semua dikumpulkan oleh Allah Ta'ala untuk bersama-sama mengungkapkan kegembiraan dengan beribadah bersama, menegakkan salah satu syiar Islam, yaitu solat Idul Adha berjamaah. Karena perayaan yang hakiki
adalah bergembira dalam melakukan ketaatan kepada Allah Jalla fi'ulah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kekayaan dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Idul Adha akan selalu mengingatkan kita pada sosok Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Hari ini, di saat jutaan saudara kita kaum muslimin bergegas menyelesaikan prosesi ibadah haji mereka yang agung dan mulia di tanah air ini, kita duduk sejenak untuk merenungkan pelajaran-pelajaran yang dititipkan Allah kepada kita melalui kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan keluarganya dalam pelaksanaan ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh bagi kalian terdapat teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan keluarganya, pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Sosok Nabi Ibrahim alaihi salam adalah teladan pengorbanan yang tulus. Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengajarkan kepada kita bahawa seorang mukmin harus sepenuhnya hidup untuk sebuah tujuan dan cita-cita yang tinggi. Mengajarkan bahawa tujuan dan cita-cita seorang mukmin tidak akan pernah terhenti hingga ia menjejakkan kakinya di dalam surga Allah Jalla fi'ula. Tujuan dan cita-cita itulah yang membuatnya rela melakukan pengorbanan demi pengorbanan di kehidupan dunia yang terlalu singkat dan fana ini. Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengajarkan kepada kita bahawa obsesi dan cita-cita hidup kita sepenuhnya harus selalu diukur dengan keridaan dan kecintaan Allah Azza wa Jal. Apa yang diridai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah cita-cita kita. Jika tidak, maka cita-cita itu harus segera kita hapus dan kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Karena cita-cita yang diridai oleh Allah hanya akan membawa kehidupan kita dalam serial malapetaka. Karena cita-cita yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala hanya akan membawa kehidupan kita dalam serial malapetaka dan kehancuran yang tidak akan ada habisnya. Ibadah kurban yang telah dipetik dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam merupakan syiar Islam yang mulia, ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah serta kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dan sembelilah untuknya. Ma'asyiral mu'minin, ma'asyiral mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Ta'ala dalam ayat di atas memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggabungkan dua ibadah yang mulia, dua ketaatan yang agung, yaitu salat yang sekarang telah selesai kita lakukan dan ibadah kurban. Keduanya termasuk ketaatan yang paling agung dan mulia, tidak diragukan lagi. Salat Id masuk dalam keumuman ayat fasalli li rabbika, dirikanlah salat untuk Rabbmu, dan kurban masuk dalam kandungan ayat wanhar, dan sembelilah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syangqiti di dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan. Ma'asyiral mu'minin, ma'asyiral mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, Nabi alaihi salatu wassalam tinggal di Madinah 10 tahun dan beliau selalu berkurban. Nabi SAW berada di kota Madinah pasca hijrah dari Mekah. Selama 10 tahun itu Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Kaum muslimin telah sepakat tentang disyariatkannya ibadah kurban. Tidak ada perselisihan bahwa berkurban merupakan syiar agama Islam, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Mughni dan juga oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari. Ma'asal mu'minin, jemaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai seorang mukmin sejati, tentu saja kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa di balik syariat ibadah kurban ini pasti tersimpan hikmah-hikmah yang mendalam serta pelajaran-pelajaran yang berharga, karena Allah Ta'ala tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali pasti membawa kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami mengajak para jemaah sekalian untuk bersama-sama mencoba menggali hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam syiar kurban. Di antaranya yang pertama, menegakkan tauhid dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan tauhid dan tulus untuk Allah Jalla wa Ala dalam beribadah. Ibadah kurban mengajarkan kepada kita agar akan pentingnya tauhid dan agar kita menyerahkan seluruh bentuk ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya milik Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya, dan untuk itulah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama mengislamkan diri kepada Allah Jalla fi'ula. Allah juga berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar li rabbika, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dan sembelilah hanya untuk Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Jalla fi'ula. Maka mari kita tegakkan tauhid. Kita tujukan ibadah kurban itu hanya untuk Allah. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah yang akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah hewan kurban, tetapi yang akan sampai kepada Allah Jalla fi'ula adalah ketakwaan dari kamu, yaitu ketauhidan. Pelajaran yang kedua dalam ibadah kurban, ma'asal mu'minin, ma'asal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menauladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kurban harus sesuai dengan tuntunan. Ketika ada seseorang yang menyembelih bukan pada waktunya, maka sembelihannya tidaklah sembelihan kurban. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyadhbah ukhra makanah." Siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka hendaklah dia menggantinya dengan sembelihan yang lain. Kemudian Jundub ibnu Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, "Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri thumma khataba thumma dhabaha." Nabi SAW melaksanakan salat Id pada hari nahar, kemudian dia berkhutbah, kemudian dia menyembelih. Inilah urutan ibadah di hari yang mulia ini. Salat, kemudian berkhutbah, kemudian
Nabi SAW menyembelih hewan kurbannya. Nabi SAW bersabda, "Man dhabaha qabla as-salah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki fi syai'." Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka sembelihannya hanya daging yang dia peruntukkan untuk keluarganya dan tidak ada nilai kurban sedikit pun. Pelajaran ketiga, ma'asal mu'minin, ma'asal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari ibadah kurban yang merupakan syiar hari ini, maka dinamakan dengan Idul Adha, hari raya kurban. Pelajaran yang ketiga, menjadi manusia yang berjiwa peduli dengan orang lain, sosial, memperhatikan kebutuhan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan daging kurban, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang-orang yang meminta. Yang rela maksudnya orang yang berkecukupan. Yang meminta adalah orang-orang yang fakir dan miskin. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian yang ditanamkan oleh Islam kepada kaum muslimin agar menegakkan kehidupan sosial, peka terhadap kondisi masyarakat, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Qurrah ibnu Iyas radhiyallahu anhu bercerita, anna rajulan qala, ya Rasulullah, inni la arhamu an azbahaha. Faqala Rasulullah sallam, in rahimtaha rahimakallah. Ini juga merupakan pelajaran, yaitu kasih sayang yang disyariatkan dalam ibadah kurban kepada semua orang, bahkan kepada hewan kurban harus disayangi, harus dicintai, harus dikasihi. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya hendak berkorban tetapi saya menyayanginya, kasihan terhadapnya. Kata Nabi SAW, jika benar engkau menyayanginya, maka sesungguhnya Allah telah menyayangimu. Ma'asyiral mu'minin, jemaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian faedah yang terakhir pada kesempatan ini yang bisa kita petik adalah menjernihkan hati dan dari noda-noda, menjernihkan hati dari noda-noda, dari sifat-sifat tercela, dari bakhil, dari pelit, dari kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari kebakhilan dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Maka jangan sampai seorang yang berkorban, bahagian daging korbannya lebih banyak yang ia ambil, walaupun boleh, sementara yang ia bagi-bagikan sedikit. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari kita tegakkan syiar-syiar di hari yang mulia ini. Merupakan syiar ibadah kurban, bisa disembelih hari ini dan bisa besok sampai hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Kemudian saya menyampaikan nasihat untuk wanita-wanita muslimah. Wanita adalah bagian penting dalam tubuh umat Islam. Oleh karena itu, mereka sangat diperhatikan dalam aturan agama. Hak dan kewajiban mereka dijelaskan secara sempurna dalam Islam. Sebab itu, dalam khutbah haji wada, Nabi SAW bersabda, "Fattaqullaha fin nisa." Bertakwalah kalian para suami tentang istri-istri kalian. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak ibadah. Hari mulia-mulia ini, hari yang mulia ini tidak berakhir dengan selesainya salat Id, tidak berakhir juga dengan selesainya prosesi penyembelihan hewan kurban, tetapi masih ada hari-hari tasyrik, hari-hari bergembira, hari-hari zikir, hari-hari ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Allahumma inna nas'aluka rahmataka allati wasi'at kulla syai'an tarhamana
Mari memperbanyak salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأسهله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم رد كيده إلى نحره يا قوي يا متين. اللهم رد كيده إلى نحره يا قوي يا متين. اللهم رد كيده إلى نحره يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.